dulu ada peradaban yang punya banyak yang mirip antara Thailand, antara Champa, antara Khmer, Jawa, dan Myanmar, dan lain-lain. Nahdlatul Ulama berniat untuk membangkitkan lagi di seluruh dunia, mungkin 85% manusia di muka bumi ini, mereka beriman. Tapi Oke. belum ada engagement group di G20. Ya betul, Pak Rozali. Dan ini semua satu jalur yang sesuai dengan visi almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari dulu. Dan ini jelas bahwa beliau adalah titisan peradaban Jawa, anak cucu dari Bapak Pak Kiai Wahid Hashim, dari bapak-bapak pendiri NU, dan mereka juga keturunan dan pewaris dari Wali Songo. So ini bukan upaya baru, ini sebenarnya satu benang merah sudah lama, sudah ratusan tahun ada di Nusantara ini, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dan sebelum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid meninggal dunia, ada permintaan beliau untuk terus memperjuangkan terutama secara internasional. Dan itu saya bertemu Kiai Haji Mustafa Bisri mungkin 2004-2005 diperkenalkan oleh Bapak Gus Dur. Dan kerjasama Gus Mus, Bapak Mustafa Bisri sejak 2005. Dan beliau memperkenalkan saya pada keponakan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf 2011. Buku itu diterbit di Indonesia 2009. Peluncurannya di Jakarta dengan Bapak Gus Dur, Bapak Mustafa Bisri, Bapak Syafi'i Marif, menjadi memang fenomenal karena itu penelitian tentang penyusupan ke dalam negara Indonesia oleh ideologi garis keras dari Timur Tengah yang transnasional, yang menjadi ancaman Islam rahmatan lil alamin yang diwarisi pada negara Indonesia, yang merupakan, ya misalnya dari perspektif Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah mengandung substansi dari syariat Islam, ya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi jika orang memikirkan secara sempit atau dangkal tentang Islam, bisa ingin mendirikan khilafat dan melenyapkan NKRI, walaupun untuk kita NKRI itu harga mati, UUD 45. So ini memang perjuangan lama. Saya pertama kali ketemu Bapak Gus Dur di Parangkusumo di pantai selatan Jawa. Saya puasa muti saat itu 99, 5 hari saya puasa muti dan semedi di Parangkusumo, dan beliau datang ke sana juga untuk semedi hari Selasa Kliwon, bulan purnama di Juni 99. Tapi saya baru menjadi akrab sama beliau mulai 2001 sesudah beliau turun dari istana. Dan kami menjadi sahabat dan mendirikan Live for All. Itu tujuannya untuk menggunakan, karena saya meneliti babat tanah Jawi. Beberapa tahun saya menelitinya. Saya di Parangkusumo dapat petunjukkan seharusnya saya meneliti proses Islamisasi Jawa di abad 15 dan 16. Era para Wali Songo, era Mojopahit, Demak, Pajang, pendirian Mataram kedua. Dan itu tokoh-tokoh babat tanah Jawa itu semua, hampir semua, banyak mereka nenek moyang Bapak Gus Dur. Brawijaya kelima, ya, Raden Pata, Trenggono, Sultan Hariwijoyo,
So kami sering membicarakan itu dan saat menjadi krisis sesudah serangan atas WTC dan bom Bali, kami memutuskan untuk mendiri sebuah lembaga di Amerika untuk menggunakan strategi yang dipakai oleh nenek moyang beliau, oleh orang Islam di Indonesia untuk mengamankan kawasan Nusantara supaya agama bisa tetap diamalkan sebagai rahmah dan tidak jatuh ke dalam curang seperti sering terjadi di Timur Tengah. Di R20 tujuannya adalah masukkan agama dan tokoh-tokoh agama yang sungguh menjadi titisan nilai-nilai luhur agama ke dalam lapangan diskusi kebijakan politik ekonomi di dunia. Karena selama ini ada grup-grup engagement, misalnya women, youth, business, urban, tapi di seluruh dunia mungkin 85% manusia di muka bumi ini mereka beriman. Tapi belum ada engagement group di G20 untuk membawa nilai-nilai luhur agama di tengah pertimbangan ekonomi dan geopolitik. So itu tujuannya adalah mobilisasikan para tokoh-tokoh agama yang sifatnya mulia, tulus, sungguh spiritual, supaya kita bisa memperkuatkan agama sebagai sumber solusi daripada kadang-kadang jika agama diperalatkan untuk tujuan politik, agama menjadi sumber masalah. Tapi tujuan R20 memposisikan agama sebagai sumber solusi global, tidak untuk mempolitisasi agama, tapi menspiritualisasikan geopolitik dan ekonomi. Karena ada kayak vacuum di dunia ini. Ada negara-negara berat misalnya, dan banyak negara zaman ini agak sekuler. Dan sampai bisa memusuhi agama atau mau menyingkirkan agama. Tapi jika agama disingkirkan, bisa menjadi masalah besar. Bisa ada kehilangan nilai-nilai luhur, kehilangan strategi bagaimana kita bisa memperkokohkan tata dunia supaya semua aman, semua sejahtera atas dasar nilai yang sungguh mulia. Membangun bersama peradaban mulia. Ini bagian dari tujuan Pak Yaya untuk memberi kontribusi ke membangun peradaban baru atas dasar dan nilai-nilai yang mulia. Ini memang secara global diperhatikan. Salah satu contoh di Eropa, negara yang paling sekuler di Eropa adalah Perancis. Tapi Perancis juga menghadapi masalah besar, misalnya saat ada ISIS di Syria, di Irak. Mereka punya jumlah warga Perancis yang Muslim mungkin 4 juta. Ada lebih dari 4.000 mereka yang hijrah ke Syria, bergabung dan berperang dengan ISIS sampai pulang ke Perancis dan membantai sesama warga. Di Indonesia, kita punya lebih dari 200 juta umat Islam, kira-kira 700 hijrah ke tanda kutip hijrah ke Syria bergabung dengan ISIS. Itu bisa lihat ini mungkin 100 kali lipat persentasinya dari Perancis. So pemerintah Perancis dan Departemen Pertahanan Perancis, mereka mendirikan lembaga di Sciences Po, di salah satu universitas paling berpengaruh di Perancis. Hampir semua Perdana Menteri, Presiden Perancis lolos dari sana. Elit-elit lolos dari Sciences Po. Mereka punya lembaga dan lembaga itu meneliti R20.
Oh, I see. Konklusi mereka, jika Nahdlatul Ulama, jika Pak Yahya berhasil dengan tujuan R20 ini bisa berubah um, sejarah manusia. Jika kita Hmm. bisa berhasil mengundang tokoh-tokoh agama dari macam-macam agama dan umat-umat, dan itu Ya. memang ada kayak itu yang kumpul di Bali. Misalnya dari Nigeria, Archbishop Henry Nakuba punya 25 juta zamannya di Nigeria, Anglican, yang Church of England di Nigeria. Sciences Po konklusinya jika tokoh-tokoh agama bersatu untuk memperkokohkan agama dengan nilai-nilai luhur dan melawan politisasi agama, ini bisa berubah sejarah dan masa depan dunia. So, itu salah satu contoh kecil pengaruhnya. Ini sudah pandangan dari pemerintah Perancis yang Oke. diucapkan secara resmi. Ini walaupun Nahdlatul Ulama tidak pakai istilah R20 dalam konteks IDC ini. Yap, Ini sebenarnya benarnya ada benang merah tentu. dari R20 ke kegiatan ASEAN ini. Mhm. Dan ya, semua yang saya berkata tadi tentang R20 juga ada aplikasi pada ASEAN. Hmm. Tapi framingnya beda. Salah Oke. satu alasannya dari ASEAN hanya ada satu member state, satu anggota ASEAN yang juga anggota G20, yaitu negara Indonesia, Republik Mhm. Indonesia. Mhm. So, untuk negara-negara lain seperti Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, mereka tidak rasa akrab Oh, dengan istilah R20 karena mereka agak disingkir ya, kan ya, oleh sistem geopolitik yang kumpul 20 negara paling besar ya. ekonomi dan paling kuat. Tapi ada kaitan karena Mhm. hasil kegiatan di ASEAN semoga akan membantu ASEAN jadi lebih kompak Ya, dan juga lewat R20, lewat Republik Indonesia bisa juga mempengaruhi sistem geopolitik dan ekonomi secara global lewat R20. So ada kaitan langsung antara dua-duanya walaupun tidak pakai istilah R20. Tapi mhm. juga ada kaitan terkait dengan strateginya. Strategi membangkitkan, membuat konsolidasi antara umat-umat, antara tokoh-tokoh agama supaya agama menjadi sumber solusi maupun di ASEAN dan di luar ASEAN. Contoh, yang di Indonesia kita tahu istilah budi pekerti atau Oke. di kalangan Nahdlatul Ulama akhlakul karimah. Ya. Di proses modernisasi, proses globalisasi semua, tidak semua, tapi penetrasi internet kuat sekali, banyak anak pemuda punya HP, bisa menyebabkan kehilangan nilai-nilai yang dan kearifan lokal dengan pengaruh dari luar dan juga bisa ada penyebab terkait dengan macam-macam masalah yang bisa Hmm. muncul. So, salah satu ide yang Nahdlatul Ulama menawarkan pada ASEAN di dalam forum ini, Mhm. bangun kerjasama antara tokoh-tokoh agama dan institusi ormas agama dan pemerintah masing-masing untuk memperkuatkan pendidikan karakter budi pekerti di negara masing-masing sebagai satu solusi pada banyak tantangan. Karena jika generasi baru, pemuda kuat dalam nilai-nilai luhur agama yang juga tidak terpisah dari nilai tradisional, dari Hmm. budaya masing-masing, ini akan jelas memperkuatkan negara-negara masing-masing. Mhm. Satu ide lain, karena jika kita lihat masyarakat ASEAN, mayoritas ada dua umat yang paling besar di ASEAN. Yang satu umat Buddha. Ya, Yang kedua umat Islam. Dan betul. ada banyak, tapi di tingkat 3 agak jauh belakangnya ada umat Katolik di Filipina dan Timor Leste masuk. Dan ini tujuan
ASEAN, kegiatan ASEAN ini membuat pendekatan antara tokoh-tokoh agama Buddha sama agama Islam supaya bisa silaturahmi dan membangun hubungan antara negara Thailand misalnya dan negara Indonesia, tidak hanya G to G, tapi juga masyarakat ke masyarakat, tokoh agama ke tokoh agama. Ada tokoh besar agama Buddha dari Thailand, penasihat resmi kepada Raja Thailand terkait dengan agama Buddha hadir. Dan nama beliau Anil Dr. Fra Anil Shakya, asli Nepal tapi menjadi warga Thailand. Beliau keturunan dari suku Gautama Buddha dari Nepal. Langsung dari suku itu 2.500 tahun lalu. Dan ini kegiatan atau tujuan ketiga. Ini kita ingin membangun kesadaran bahwa sebelum era penjajahan, sebelum 500-700 tahun lalu, ada kawasan Asia Tenggara ini ada peradaban yang banyak mirip. Saya baru pulang dari Kamboja. Saya 2 hari kemarin di Kamboja dengan pemerintah Kamboja, Raja Kamboja. Dan sana peradaban Khmer, peradaban Kamboja itu pendiri kerajaan Khmer saat pemuda tinggal di Borobudur di lokasi saya sekarang. Saya di Kecamatan Borobudur di Magelang. Tapi yang mendirikan kerajaan Khmer di Kamboja yang membangun arsitektur fenomenal dari Angkor Wat tinggal di Borobudur saat itu 1.200 lebih tahun lalu. Dulu ada peradaban yang punya banyak yang mirip antara Thailand, antara Champa, antara Khmer, Jawa, dan Myanmar, dan lain-lain. Nahdlatul Ulama berniat untuk membangkitkan lagi kesadaran tentang peradaban Asia Tenggara supaya bisa memperkuatkan jati diri Asia Tenggara, tidak biarkan perbedaan menjadi sumber masalah, tapi menghidupkan lagi fenomena yang kita tahu, yang ada ekspresi di dalam Sutosomo, Empu Tantara, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Beda tapi satu, perbedaan tapi satu. Dan ini sebenarnya ada warisan komunal, warisan dari semua budaya-budaya umat-umat masyarakat yang ada di ASEAN. Ini menjadi mungkin tujuan utama dari kegiatan ASEAN ini. Kita tidak akan membicarakan detail-detail masalah-masalah yang sedang ada. Tidak. Ini kegiatannya 1 hari komplit, tanggal 7 hari Senin, tanggal 7 Agustus. Dan pagi berikutnya, tanggal 8, akan ada planning consultation supaya semua tokoh-tokoh agama dan akademisi yang kumpul dari ASEAN dan ASEAN Plus, sampai dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dan lain-lain, kumpul dan akan ada diskusi bagaimana mengaktifkan, bagaimana bisa bermaju untuk mewujudkan cita-cita yang didiskusikan tanggal 7, bagaimana ini bisa diwujudkan maupun di ASEAN dan secara global. Koordinasi dengan Nahdlatul Ulama, koordinasi dengan R20. Kita bisa menyebut strategi kita dalam konteks ini indirect approach. Indirect approach. Tidak langsung mengkritik, tidak langsung menyerang. Tapi kita punya istilah, Pak Rozali tadi bicara tentang humanitarian Islam, gerakan humanitarian Islam, gerakan Islam untuk kemanusiaan. Ide ini, jika kita memikirkan Islam Nusantara, bagus untuk kita paham ya Islam kita. Tapi secara internasional jelas kita tidak ingin mengekspor budaya lokal ini. Tapi nilai-nilai luhur agama, bagaimana agama bisa dan peradaban lokal bisa menyesuaikan dan agama Islam bisa menyempurnakan, tidak menghancurkan.
Dan kita pakai istilah humanitarian Islam untuk kampanye global Nahdlatul Ulama untuk kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dari seluruh dunia. Kita juga punya impian, punya keinginan ada humanitarian Hinduism, ada humanitarian Buddhism, ya, ada humanitarian Christianity, supaya karena setiap agama di dunia ini jika menjadi alat untuk kepentingan politik bisa dibawa ke arah konflik, ke arah masalah. Tapi di dalam setiap agama mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai luhur, walaupun dogmanya beda atau doktrinnya beda, nilai-nilai ada yang sama, ya. Harus jujur, harus tawadu, rendah hati, harus baik pada sesama manusia. Nah, ini tujuan kita dalam konteks ini, misalnya jika kita lihat konflik yang sedang terjadi di Thailand Selatan, di Myanmar atau di mana saja, kita tidak akan langsung membicarakan karena itu bukan budaya ASEAN. Kegiatan ASEAN ini, PBNU direstui Presiden Joko Widodo, di bawah koordinasi dengan Kemlu dan Republik Indonesia sebagai chairman ASEAN 2023. Dan itu budaya ASEAN tidak langsung menyerang, tidak mengkritik langsung, tapi cari jalan keluar. Dan sebenarnya itu keahlian Nahdlatul Ulama, bagaimana kita bisa cari solusi tanpa membuat masalah jadi lebih parah lagi. Itu pendekatannya di dalam ini. Kita mendekati tokoh-tokoh dari agama Buddha supaya kita bisa memperkuatkan keyakinan di dalam kalangan Buddha bahwa agama Islam ini bukan ancaman. Ini ormas Islam paling besar di dunia yang menjadi tuan rumah ini dan memberi tempat luas supaya agama Buddha bisa maju tidak hanya di skala Asia Tenggara ASEAN, tapi juga internasional lewat R20 itu. So ini pendekatan antara tokoh-tokoh, antar agama, pendekatan antara umat-umat, juga koordinasi dengan pemerintah, cari jalan keluar, tidak tenggelam ke dalam masalah. Ada 4 sesi, 4 plenary, semua di plenary, bukan breakout. Satu hari. Ada opening dan alhamdulillah Bapak Joko Widodo sudah setuju untuk hadir. Semoga jadi tanggal 7 membuka secara resmi acara IEDC itu. Pak beliau dan Kiai Miftah akan memberi kata kunci dan doa untuk hasilnya. Dan akan ada pidatus oleh Bapak Ketum Tanfidzir PBNU, Pak Yaya, memberi framing konsep besar untuk acara ini dari Pak Yaya. Setelah itu akan ada tokoh-tokoh agama dari berbagai negara ASEAN dan ASEAN Plus, termasuk China dan India, menyapa atau menyampaikan salam dari umat-umat masyarakat mereka. Itu agak singkat, banyak mereka dari beberapa negara. Itu sesi pertama, opening plenary yang formal, ya. Dan ada 3 plenary berikutnya, panel discussion, pertama, kedua, ketiga. Yang pertama kita punya tokoh dari India, Dr. Timothy Shaw, pendidikan S1, 2, 3 dari Harvard University, menjadi narasumber, menjadi moderator. Dan kita punya tokoh-tokoh dari ASEAN yang akan diskusi ini latar belakang peradaban yang dulu agak utuh. Jika kita lihat di Thailand ada wayang. Jika kita lihat di Thailand juga ada Ramayana. Saya sudah bicara tentang Kamboja dan bagaimana dekat peradaban Kamboja, Khmer sama Jawa dan Nusantara. So kita akan diskusi latar belakang peradaban di Asia Tenggara sebelum ada perpecahan akibat penjajahan.
Dan kita akan juga di sesi panel session, itu sesi kedua, membicarakan posisi ASEAN yang sudah buat kaitan jaringan politik, jaringan ekonomi, tapi belum ada jaringan agama yang kuat yang bisa memperkuatkan dan mewujudkan, membangkitkan lagi peradaban bersama di dalam ASEAN. So itu yang sesi kedua. Sesi ketiga, kita akan diskusi peran tokoh agama, ormas, dan juga pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti atau akhlakul karimah. Bagaimana agama dan character education bisa memperkuatkan dan membantu ASEAN kembali sebagai unified civilizational sphere. Bagaimana atas basis nilai-nilai luhur agama bisa membuat ASEAN lebih kompak lagi. Dan sesi finalnya keempat, kita akan mendiskusikan implikasi, yaitu bagaimana dampak jika ASEAN menjadi kompak, tidak hanya secara politik atau secara ekonomi, tapi secara peradaban dan dalam kerjasama dan sinergi antara umat-umat, masyarakat-masyarakat, etnik-etnik. Bagaimana dampak ini pada dunia? Karena jika ASEAN jati dirinya menjadi kuat, itu jelas bisa menjadi yang kita menyebut epicentrum of harmony, pusat harmoni yang bisa mempengaruhi seluruh dunia ini sebagai model untuk dunia. Itu secara high level apa yang akan terjadi tanggal 7 di Jakarta. Ya, itu strateginya. Dan insya Allah ASEAN sebagai epicentrum, jika ASEAN menjadi kompak dan menjadi epicentrum harmony, semoga ASEAN dengan strategi dari Nahdlatul Ulama dan kerjasama sinergi dengan Republik Indonesia di forum-forum G20, ASEAN, dan lain-lain di seluruh dunia. Insya Allah masa depan dunia menjadi lebih bagus, lebih baik. Semoga dunia bisa mengatasi, karena itu jelas bahwa di mana saja yang jadi dominan adalah geopolitik, pertimbangan kepentingan negara-negara masing-masing, elit politik, elit ekonomi masing-masing di seluruh dunia. Itu buat seperti pertengkaran. Kita bisa lihat perwujudannya di Ukraina. Itu tidak hanya perang antara Ukraina dan Rusia, tapi juga persaingan antara Rusia, China, dan lain terhadap yang Barat. Dan ini membuat dunia macet. Dan kita cari jalan keluar. So yang akan terjadi di ASEAN, semoga ASEAN bisa menjadi lebih kompak, lebih efektif, dan juga kerjasama buat sinergi yang bisa terasa sampai Eropa, Amerika, dan lain-lain. Insya Allah.